Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menayangkan hasil diskusi kami terkait sisi gelap media cetak atau berita dalam multikulturalisme. Kita semua tahu bahwa media cetak atau berita memiliki kemampuan mengonstruksi realita dan menyebarkan hasilnya ke khalayak. Hasil konstruksi tersebut dapat menggiring opini atau perspektif masyarakat ke arah nilai atau ideologi yang dipahami oleh media. Namun sayangnya, pemberitaan dalam media seringkali mengarah kepada sisi gelap multikulturalisme. Seperti beberapa contoh yang akan kami sajikan. Majalah Tempo edisi 31 Agustus 2015. Media cetak tersebut mengangkat berita utama mengenai kedatangan ribuan buruh dari Cina seiring dengan proyek pembangunan di Indonesia. Majalah tersebut secara jelas membuat headline dengan judul "Selamat Datang Buruh Cina". Dengan judul headline seperti itu menunjukkan bahwa terdapat sikap rasisme Tempo kepada kelompok etnis Cina. Hal tersebut dapat dikatakan rasis karena terdapat pandangan yang mendasarkan diri pada gagasan bahwa manusia dapat dipisahkan atas kelompok ras. Berita yang dimuat pada laman web iNews edisi Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020 menyebutkan bahwa media tersebut mengangkat berita dengan headline atau judul "Dendam Kesumat, warga di Makassar bentrok saling lempar bom molotov". Dengan adanya headline berita yang dimuat ini dapat menimbulkan dan membentuk stereotip negatif pada etnis suku Makassar di kalangan masyarakat Indonesia, yang mana masyarakat akan menganggap bahwa orang Makassar memiliki hobi yang suka bertawuran, mudah terpancing emosi dan kasar. Padahal tidak semua warga Makassar seperti itu, tetapi karena headline berita yang beredar di masyarakat menimbulkan stereotip atau pemikiran-pemikiran baru oleh beberapa masyarakat bahwa orang Makassar itu memiliki sikap yang kasar serta arogan. Berdasarkan berita yang dimuat oleh tirto.id dengan headline berjudul "Warga Pedukuhan Karet Bantul DIY tolak pendatang beragama Kristen". Dengan memberikan judul atau headline seperti itu, maka bisa saja menimbulkan stereotip di masyarakat bahwa warga Pedukuhan Karet tidak memiliki rasa toleransi antar umat beragama. Kemudian berdasarkan berita tersebut, dijelaskan bahwa warga Pedukuhan Karet cemas jika ada pendatang atau warga baru yang memiliki keyakinan berbeda dengan mereka, karena mereka takut kebiasaan atau ajaran non-muslim akan melekat atau tersebar di lingkungan mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa warga Pedukuhan Karet memiliki rasa prasangka terhadap agama lain, sehingga muncul sebuah peraturan yang menyatakan bahwa mereka keberatan untuk menerima pendatang baru yang beragama non-muslim. Berita yang dicetak oleh Surat Kabar Republika pada tanggal 1 Februari 2017 yang berjudul "MUI Tegaskan Ahok Hina Al-Quran". Kasus ini muncul saat mendekati pemilihan gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan judul berita yang ditulis oleh pihak Surat Kabar Republika, bisa saja menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat. Hal ini karena masyarakat akan menganggap bahwa calon pemimpin mereka adalah seseorang yang tidak memiliki rasa toleransi atau menganggap bahwa pemimpin mereka adalah seorang yang suka menghina suatu agama lain, sehingga akan menimbulkan kecemasan dan juga kerisuhan di kalangan masyarakat. Kesimpulan dari pembahasan kami adalah stereotip merujuk kepada representasi terang-terangan yang mereduksi orang menjadi serangkaian ciri karakter yang dibesar-besarkan dan biasanya bersifat negatif. Prasangka sebagai sikap yang selalu negatif terhadap suatu kelompok sosial. Rasisme disebutkan sebagai suatu doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Sebagai warga Indonesia yang memiliki berbagai macam ras, suku, dan budaya, sudah seharusnya kita menerima dan menghargai perbedaan yang ada dengan menjaga toleransi antar umat beragama, agar tidak menimbulkan berbagai stereotip dan prasangka negatif, serta rasisme yang muncul sehingga dapat memecah belah persatuan bangsa kita sendiri. Media juga harus lebih berhati-hati dalam menentukan headline atau judul berita, sehingga tidak menimbulkan spekulasi atau isu-isu negatif baik terhadap suatu individu maupun suatu golongan.